Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam kondisi yang baik ya. Mohon maaf sekali karena beberapa kesalahan teknis dan ada beberapa agenda yang mendadak ya harus segera saya selesaikan. Sehingga mohon maaf sekali videonya agak mundur banget jauh sekali. Tetapi terima kasih buat teman-teman yang sudah mulai mengerjakan ya. Jadi meskipun video tutorialnya hanya sampai di yang tampilan kita yang seperti ini ya, yang sampai masih tampilan basic sekali, tetapi di beberapa kelas sudah ada yang sudah menyelesaikan ya, jadi maksudnya udah sampai final kayak gitu. Kenapa? Karena memang di channel YouTube saya ini ada beberapa yang sudah jadi kayak gitu ya, udah selesai gitu. Jadi ini sudah eee, ada yang sudah semuanya sudah ada di sini kayak gitu. Jadi kalau teman-teman tidak misalnya ingin menyelesaikan lebih awal ya, di bagian sini ini sudah ada semua ya. Jadi mulai dari ini yang terakhir kita kerjakan, kemudian ada juga bagian yang lain ini juga sama ya, dengan yang di sini juga sama ya. Jadi sampai selesai sebenarnya sudah ada semua ya, tapi seperti yang saya janjikan bahwa semua akan saya coba buatkan video tutorialnya, dan ini karena tanggal 9 ya, kemudian saya kemarin minta untuk sebentar, ini gambar saya kok tidak muncul. Oke. Karena saya minta untuk selesainya untuk deadline tanggal 10 ya, mungkin nanti akan saya berikan ada, apa namanya, ada keringanan gitu ya, mungkin akan saya tambahkan untuk deadline-nya ya, jadi jangan khawatir. Misalnya yang tetap nunggu tutorialnya kayak gitu ya. Baik, sebenarnya ini juga simpel kalau misalnya teman-teman sudah selesai sampai di bagian ini, bagian berikutnya akan lebih ringan gitu ya. Karena biasanya yang terkendala di bagian-bagian awal biasanya ketika misalnya, install dan sebagainya. Dan saya pastikan teman-teman ya, jadi, silahkan dipastikan bahwa toko online-nya itu, bisa online sampai waktu penilaian ya. Jadi, setelah tanggal 10 akan saya nilai semua ya, jadi akan saya cek satu persatu, pastikan, bisa online ya, terutama bagi yang menggunakan hosting gratis ya. Hosting gratis itu kendalanya adalah kadang kalau misalnya terlalu banyak yang akses gitu ya, atau terlalu sering request kayak gitu, itu biasanya offline gitu ya. Oke, saya langsung saja. Hari ini kita akan bagian yang keempat ya, bagian yang keempat ya. Saya cek bagiannya dulu. Bagian yang keempat, ya bagian yang keempat kita akan upload produk ya. Di sini saya sudah menyediakan ada sampel produk sebenarnya ya. Jadi saya sudah punya sampelnya. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan produk yang lain sesuai dengan aturan yang sudah saya berikan ya. Karena di beberapa kelas ada yang saya minta untuk produknya produk real kayak gitu ya. Baik, untuk kita masuk ke dashboard, kemarin ada yang beberapa yang keliru ya. Untuk masuk ke dashboard itu WP strip admin ya. Jadi bukan WP ADM gitu, ada yang beberapa yang masuk seperti itu ya. Kita masuk di sini ya, saya coba login dulu. Jadi, nanti akan tampilannya seperti ini ya. Nah, teman-teman kalau untuk mengupload produk nanti sekalian saya akan menjelaskan tentang kategorinya ya. Jadi, karena kalau produk itu ya harus sama kategori sekalian biar kita bisa setting gitu ya. Di sini kalau teman-teman lihat di sini ada products ya, kemudian di produk ini juga ada yang disebut dengan categorize ya. Jadi ada kategorisnya ini, kita coba lihat all produknya. Jadi all product itu nanti, yang sudah ada seperti ini, nanti yang ini akan kita buang ya. Jadi yang ini tidak kita gunakan, ya nanti setelah, semua produk selesai, kita akan kita akan yang contoh ini akan kita buang gitu ya. Baik, untuk menambahkan produk, teman-teman bisa melalui menu produk sini, kemudian, add new melalui dari tombol submenu ini, atau dari tombol yang ada di bagian kanan ini ya, add new. Nah, kenapa kemarin di bagian awal saya coba untuk menjelaskan tentang bagaimana, untuk mengelola website ya, dan bagaimana menambahkan posting dan sebagainya, karena nanti ada hubungannya dengan di bagian yang di sini ya. Jadi biar teman-teman tidak keliru nanti ya. Jadi maksudnya untuk, biar memahami dulu minimal ya, meskipun kemarin kita menggunakan yang versi Gutenberg ya, tapi yang di sini juga sebenarnya hampir sama ya.
Di sini ada product name ya. Ini saya coba sudah punya teksnya sebenarnya ya. Saya ada teksnya. Saya akan coba untuk menggunakan Nestcam-nya, Nestcam aja yang akan coba saya upload pertama ya. Kemudian ini karena sebagai contoh ya teman-teman, sehingga saya untuk teksnya saya copy paste aja ya. Jadi tapi nanti untuk yang teman-teman silahkan bisa menggunakan yang sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, yang perlu diperhatikan ya sebelumnya di sini ada untuk nama produk ya. Kemudian di sini ya ada untuk description ya. Jadi nanti untuk deskripsi produknya bisa ditambahkan di sini ya. Kemudian di bawah ada short description. Nah, jadi sebenarnya ini kalau saya lihat juga agak kebalik sih sebenarnya untuk urutannya, harusnya ya short description dulu baru description gitu ya, tapi nggak apa-apa ya. Nah, ceritanya adalah bahwa untuk short description ini biasanya tampil di awal ya. Coba kita lihat kalau yang di produk yang di store yang udah ada description sama sub descriptionnya enggak? Nah ini tidak ada kebetulan ya. Harusnya short description tuh muncul aja di sini ya. Kemudian ada description. Nanti kita lihat, kita coba ya. Oke, di sini ada bagian lain, ada general, ada inventory dan sebagainya ya. Kemudian di bagian sini ada image product ya. Kemudian kita ada product gallery yang nanti akan saya jelaskan satu persatu. Nah, ini kira-kira perlu ditambahkan hanya ini sih yang untuk teman-teman ya. Nanti bagian yang lain silahkan bisa dieksplor sendiri ya. Kita akan tambahkan dulu di yang long description-nya ya. The long description tampilkan seperti ini. Kemudian di sini ada kategori ya. Nanti saya ada 3 kategori sepertinya. Saya ada kategori, nanti sekalian saya tambahkan ya. Nanti saya jelaskan dulu yang ini. Kemudian untuk harganya, nah ini harganya saya lupa sebentar. Sepertinya tidak saya sertakan harganya ya. Oke, Nestcam kita lihat mungkin harganya nggak ada di sini. Kira-kira aja deh ya. Ini sampel aja untuk harganya. Kemudian di sini ada regular price ya. Kemudian ada sale price ya. Jadi nanti kalau yang di sini ya teman-teman bisa lihat. Jadi ada yang disebut dengan ini adalah regular price ya. Kemudian yang di sini adalah sale price. Maksudnya adalah kalau misalnya teman-teman di produknya itu ada diskonnya kayak gitu ya. Nah, karena di sini ada diskon, teman-teman juga bisa menambahkan schedule-nya. Promonya itu mau kapan gitu ya. Misalnya ini saya tambahkan seperti ini. Misalnya ada promonya ya. Nah, ini mau di schedule misalnya mulai kapan sampai kapan ya. Tapi kalau nggak ada di cancel aja. Ya, jadi nggak usah ditambahkan ya. Kemudian di sini ada bagian yang lain ya. Ada beratnya berapa misalnya dan sebagainya. Nanti ini bisa disampaikan misalnya beratnya berapa kira-kira. Nestcam itu paling ya 2 kilo misalnya kayak gitu ya. Kemudian di sini ada shipping class, nanti akan kita setting di bagian yang lain. Kemudian di sini ada inventory, ada SKU ya, bisa ditambahkan misalnya SKU-nya berapa, misalnya NC atau karena ini kategori smart home, saya tambahkan SH1 misalnya kayak gitu. SH12 misalnya kayak gitu ya. Jadi nggak masalah yang ini. Kemudian di sini ya, bagian di atas ini simple product, teman-teman bisa pilih simple product aja. Kemudian di sini ada bagian ada virtual, ada downloadable ya. Jadi kalau ingin di-download atau yang produknya sifatnya virtual gitu ya. Oke, kemudian di sini ada untuk yang short name yang short description ya. Jadi misalnya untuk short description ini mau ditambahkan apa gitu. Bentar, ini kan jadi nggak tampil. Saya tampilkan di sini dulu. Ini malah nggak aktif untuk short description-nya. Nggak apa-apa. Yang penting ini dulu ya.
Kemudian di bagian kanan ya, di bagian kanan di sini ada kategori ya. Kita akan tambahkan kategori dulu ya. Saya tambahkan satu kategori, misalnya saya di sini ada smart home. Nah, misalnya smart home, kemudian di sini di bagian bawah ada parent kategori ya. Jadi parent kategori ini kategori yang baru kita buat ini apakah mau dijadikan child gitu. Jadi misalnya smart home ini dia akan parentnya apa gitu. Tapi di sini kita tidak akan menggunakan itu ya. Kita akan langsung add kategori aja. Nah, sudah ada smart home ya. Kemudian kalau mau ada tag-nya juga boleh, misalnya Nest Cam gitu ya. Terus apalagi Nest Cam, kemudian misalnya smart home ya. Kemudian apa ya? Webcam misalnya ya. Webcam misalnya ya. Ini di add aja, nanti dia akan otomatis misah ya. Jadi misalnya pakai koma ya. Kemudian di sini ada product image ya. Product image sama seperti kemarin saya contohkan untuk mengelola blog ya. Nah, untuk yang bagian product image itu ya nanti yang akan ditampil di bagian depan seperti ini ya. Ini namanya product image ya. Tapi di sini karena gambarnya dia cuma satu kayaknya, jadi nggak ada yang untuk image galerinya. Jadi yang tampil di depan seperti ini yang akan jadi product image-nya ya. Saya tambahkan product image dulu. Untuk upload teman-teman bisa langsung select files kayak gitu. Kalau enggak saya biasanya pakai drag and drop ya. Tapi kalau misalnya teman-teman masih menggunakan manual gitu ya, itu boleh ya. Ini tempatnya jauh banget masalahnya. Saya taruh di mana ya? Download sepertinya. Taruh di download. Ini ini. Kemudian saya tambahkan untuk produknya dulu ya. Untuk yang Nest Cam-nya ya. Nest Cam-nya saya pasang ini yang pertama ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini saya jadikan set product image seperti ini. Kemudian saya akan tambahkan namanya produk galeri ya. Jadi produk galeri itu adalah kalau misalnya produknya teman-teman itu kan biasanya tidak satu tampilan kayak gitu ya. Ada beberapa tampilan biasanya yang digunakan. Misalnya kalau kita jual sesuatu gitu kan fotonya banyak kayak gitu. Nah, kadang juga itu menjadi hal yang penting kayak gitu ya. Kita tambahkan produk galeri yang lain ya. Sama langkahnya. Kemudian ini saya ada gambar ya, saya tambahkan langsung 2 gitu bisa ya. Jadi kita bisa menambahkan 2 gambar sekaligus gitu ya. Sekaligus kita tambahkan. Nah, jadi nanti untuk jadi produk galerinya ya. Udah seperti ini. Kalau sudah saya akan coba publish ya. Nah, sudah ya. Jadi untuk produknya sudah ya, kita lihat. Ini ada view product, saya tampil di tab baru aja. Nah, ini ya. Ini adalah produk yang baru saya tambahkan tadi. Ini tadi saya sudah berhasil menambahkan untuk short kategorisnya ya. Short kategori. Short description, sorry ya. Ini adalah short description. Ini adalah description-nya. Nah, harganya di sini juga kelihatan ya. Jadi ada harga normalnya 7 juta gitu ya. Kemudian harga diskonnya itu 6.990.000 kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menambahkan untuk harga ini yang sale-nya itu di atasnya gitu, nggak bisa ya, dia udah otomatis deteksi gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini adalah untuk produk smart home-nya. Kemudian karena di sini tadi kita menambahkan ada produk galeri ya, sehingga gambarnya juga bisa lebih banyak gitu ya, seperti itu ya. Oke, kemudian itu untuk produknya ya. Saya akan coba tambahkan satu produk lagi, 2 deh ya, 2 produk lagi. 2 produk, saya add new lagi. Biar nanti kategorinya ada yang banyak ya. Kemudian ini saya akan menambahkan satu produk lagi, namanya adalah kamera EOS 77D ya. Ini yang akan saya tambahkan. Kemudian ini saya akan tambahkan untuk untuk deskripsi panjangnya dulu ya. Deskripsi panjangnya di sini ya, saya kopikan aja. Kemudian ini untuk harganya saya lupa ya. Mungkin ini saya taruh 12 juta deh ya. Ini enggak saya sell ya, enggak,
Saya nggak tahu harga realnya 77D itu berapa ya. Kemudian di sini ada inventory-nya untuk SKU-nya misalnya karena ini nanti kategorinya kamera misalnya ya, CM 12 misalnya 123 misalnya ya. Kemudian untuk shipping ini beratnya misalnya kira-kira 5 kilo misalnya nanti ya. Kemudian ada link produk, nggak perlu ya. Terus di bagian bawah ada short description ya. Short description ini bisa dibuat bentuknya kayak poin-poin gitu ya. Ini saya coba untuk tambahkan yang bentuknya poin gitu ya. Ini contoh aja ya. Ini masih tetap contoh. Kemudian ini saya geser ke bawah. Kemudian ini ke bawah. Nah ini misalnya saya jadikan poin seperti ini. Nah jadi nanti kita akan lihat perbedaannya ya. Ini saya tambahkan di sini. Kemudian harganya sudah. Harga udah, kemudian kategori ya. Ini saya akan tambahkan kategori, add new kategori, kamera ya. Terus saya add kategori. Kemudian untuk produk tag-nya misalnya namanya Canon misalnya ya. Kemudian kamera, terus misalnya lain misalnya gitu ya, tag-nya misalnya kreatif gitu ya. Boleh ya, teman-teman boleh pakai tag yang lain. Tag itu kan kayak tanda ya, penanda misalnya kayak gitu. Kemudian saya tambahkan untuk produk image-nya ya. Produk image ini saya coba shortcut aja ya, maksudnya biar tidak panjangan. Saya coba tambahkan untuk langsung saya masukkan 4 gambar ya, 4 gambar. 4 gambar saya tambah seperti ini ya. Saya ingin nanti yang jadi gambar depannya yang ini misalnya ya. Yang ini ya. Ini untuk produk image-nya ya. Kemudian saya akan tambahkan untuk galeri image-nya itu ada 2 gini ya. Kemudian saya add to galeri. Nah, seperti ini ada 2 gambar. Sudah kategori sudah. Kalau sudah publish ya. Nah, ini kita lihat untuk produknya sudah live ya. Nah, jadi kita sudah ada kamera ya. Di sini sudah ada short description ya. Biasanya untuk short description ini dia yang ditampilkan tuh fitur-fitur utamanya ya. Jadi fitur unggulannya kayak gitu. Jadi fitur unggulannya apa? Itu biasanya ditaruh di sini gitu ya. Biasanya kita pasangkan di sini ada SKU-nya dan sebagainya. Ya, ini kalau kita klik juga kita bisa lihat untuk zoom-nya ya. Ini juga tampil semua gambarnya gitu ya. Ini ada deskripsi panjangnya gitu ya dan seterusnya ya. Itu untuk produk kedua. Kita akan tambahkan satu produk lagi karena biar pas nanti 3 kategorinya. Di sini saya menggunakan nanti skenarionya saya menggunakan 3 kategori ya teman-teman. Tidak masalah nanti teman-teman misalnya kategorinya lebih dari itu nggak apa-apa ya. Ceritanya yang ketiga saya akan jualan drone ya. Ini saya tuliskan yang ini DJI ya, sebentar pada semut deh. Kemudian ini saya tambahkan untuk harganya berapa ya? 13 deh, 14 deh ya, 14 juta gitu ya. Terus ini saya kasih harga promo. Nah ini sama dengan harga sale price-nya aja dia nggak mau gitu ya. Harus lebih kecil gitu ya. Ini bisa kita rubah misalnya segini misalnya ya. Kira-kira aja ya. Kemudian ada inventory-nya, SKU-nya misalnya ini karena drone saya pasang misalnya DR 124 misalnya. Jadi SKU itu sebenarnya kalau teman-teman ketahui kan untuk stock keeping unit ya. Jadi kalau misalnya kita mencari barang itu berdasarkan SKU-nya juga bisa kayak gitu ya. Kemudian ada shipping ya, kira-kira kalau ini beratnya mungkin ya kita taruh 8 kilo misalnya kayak gitu ya. Shippingnya nanti. Kemudian ingin saya tambahkan lagi untuk apa ya, untuk short description-nya ya. Jadi ini saya akan tambahkan untuk short description ini aja ya. Saya akan tambahkan short description, saya bagi ini ya. Ini saya bikin poin-poin aja juga biar lebih cakep ya. Nah, misalnya kayak gini, saya tambahkan list aja seperti ini.
Oke, untuk short description-nya udah. Kemudian ini di kategori akan saya tambahkan ya. Saya pasangkan drone. Add new kategori. Udah jadi drone ya. Kemudian di sini misalnya kategorinya saya DJI gitu ya. Drone misalnya aerial gitu ya. Misalnya kayak gitu. Kemudian saya add. Oke. Kemudian di sini untuk produk image saya tambahkan ya. Ini tadi sama ya. Saya akan tambahkan untuk produk yang sama ya. Epic Pro. Oke. Ini bisa menambahkan gambar yang sama, set product image. Kemudian add gallery ya. Sebentar, itu ada yang ini. Ini yang untuk udah ya. Jadi saya akan menggambarkan untuk galerinya 2 aja. Oke, kalau sudah kemudian publish. Sip ya, produknya sudah ada. Oke, nah kita lihat di bagian depannya seperti apa tampilannya ya. Nah, jadi di tampilan bawahnya seperti ini ya. Jadi sudah ada 3 produk yang saya buat di sini ya. Ini biar nanti ada yang agak rata di sini karena biar nggak kurang ya. Saya tambahkan apa? 1 produk lagi. Nggak usah, ini aja cukup. Atau harusnya saya ada produk proyektor harusnya ya. Tapi tidak apa-apa, saya coba tambahkan 1 lagi deh ya. Ini proyektor. Saya sebenarnya nggak ada produknya yang proyektornya ya. Saya tambahkan misalnya proyektor. Ini deskripsinya sementara saya samakan dulu ya sama yang produk sebelumnya. Misalnya ini harganya misalnya 5 juta. Kemudian beratnya 7 kilo misalnya. Kemudian inventorinya proyektor itu PR misalnya. Ini bebas saja. Kemudian mau ada shot description, ini shot description saya pakai yang kamera ya. Jadi nggak apa-apa. Kemudian proyektor udah belum ya? Udah. Kemudian di sini saya produk image-nya saya ambil. Saya ada ini sebenarnya foto untuk kategori sih ya. Saya pasang set produk image saja 1 nggak apa-apa ya, biar ada gambarnya ya. Oke. Nah, saya sudah punya 4 produk. Kalau teman-teman lihat di sini juga produknya sudah 4 di sini ya sekarang ya. Ada proyektor dan sebagainya. Oke, itu untuk produk ya. Jadi kita sudah punya beberapa produk yang ada di sini. Dan di tugasnya teman-teman juga sudah saya berikan ada minimum produknya berapa gitu ya. Oke, ini yang bawah masih sesuai ya. Kemudian kita akan coba untuk mengubah di bagian kategori ini. Ini kan kategorinya masih pakai gambar yang ini ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di bagian di sini itu ada namanya kategori. Nah, ini adalah kategorinya ya. Ini adalah kategori. Kita akan coba untuk membuang yang kategori yang ada ini ya, atau ini ada view ini. Oh, ini view-nya kategorinya ya. Untuk lihat kategori itu kita pindahkan ke atas aja ya. Ini kita bisa geser. Nanti kita buangnya nanti aja. Ini bisa kita geser ke atas. Oke, kita bisa berubah nggak ya? Kita lihat. Coba kalau saya apply, kayaknya sih masih sama ya. Kita lihat. Masih sama ya yang ini. Yang sampai kategori ini kita akan coba untuk sebenarnya sih nggak masalah sih. Kita coba untuk ini kita edit ya. Kita edit untuk kategori, misalnya kategori kamera ya. Kita edit, kemudian nah ini kenapa di bagian depannya ada gambar untuk kategorinya? Karena di sini ada namanya kategori image ya. Kita tambahkan untuk kategori. Saya ada kategori gambar untuk kameranya. Saya upload.
Kemudian, kita lihat kategori yang lain untuk drone ya, drone juga saya coba edit. Kemudian saya tambahkan gambar, drone kategori, saya update. Kemudian kategori yang lain saya untuk smart home ya. Smart home juga saya tambahkan untuk gambar kategori smart home-nya di sini. Sebentar, saya tambahkan dulu. Kategori smart home, saya update. Nah, jadi sudah kategorinya udah ada ya, yang gambarnya. Kalau misalnya masih belum berubah berarti ini karena yang udah berubah ternyata. Karena udah kita geser ke atas ya. Kenapa tidak tampil tadi? Karena gambarnya belum ada ya yang di sini ya. Nah, sekarang kita sudah punya tiga kategori. Ini udah videonya berapa menit ya? 25 menit ya. Tapi ini kalau teman-teman cepetin bisa. Ya, ini kita sudah ada shop by kategorinya, udah ada gambarnya, kemudian ada new in ya. Ini yang baru. Nanti yang bawah ini akan coba kita buang ya. Kita buang sekarang aja ya. Ini kategorinya juga kita delete aja ya, karena kan nggak kita pakai. Oke, kalau teman-teman misalnya ingin membuang lebih dari satu gitu, langsung klik di sini ya. Di sini ada namanya bulk action ya. Ini delete, kemudian apply. Nah, udah ya. Udah kita buang. Nanti biar nggak ada ya. Kemudian produk juga nanti yang di bawah akan kita buang juga ya. Sama ya, teman-teman bisa buang satu persatu ya. Langsung bisa di trash kayak gini aja. Satu persatu ya, tapi kan lama ya. Ini kita klik semua ya. Tapi karena ini kan lebih banyak yang akan kita buang ya. Teman-teman hati-hati ya untuk membuangnya, sambil perhatikan ya. Yang kira-kira nggak dipakai aja yang dibuang. Jangan sampai produk yang baru diupload kebuang juga ya. Diperhatikan ya. Ini yang saya buang, kemudian saya bulk action juga. Kemudian saya move to trash, kemudian apply. Nah, ini yang sudah ada, tinggal produk yang tadi kita pakai aja ya. Kalau kita lihat nanti beberapa produk juga akan hilang ini di sini ya. Ya, jadi di sini ada yang kosong, we recommended. Ini sebenarnya teman-teman bisa masang ini sih ya. Misalnya saya pasangkan untuk apa namanya? Ini sepertinya favorit ya. Kalau kita apply, kita lihat dulu perubahannya. Bukan. Ini yang we recommended itu kayaknya ada, saya lupa. Yang bagian di sini nggak usah, nggak apa-apa. Karena nanti bagian yang we recommended akan kita buang ya. Yang untuk kategorinya akan kita buang. Oke, ini ada best seller, kemudian sebagainya. Udah ya. Sekarang toko kita sudah agak berubah gitu ya bentuknya ya. Oke, itu untuk setting kita untuk upload produk dan kategori ya. Jadi ini adalah bagian keempat ya. Nanti bagian berikutnya kita akan coba setting untuk pengiriman dan pembayaran ya. Pembayaran tapi kita hanya menggunakan transfer bank aja ya. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Nanti kita akan bertemu lagi di bagian yang berikutnya ya. Tetap semangat. Caranya adalah teman-teman tonton dulu videonya ya. Nanti baru dikerjakan gitu. Itu akan lebih mudah daripada teman-teman daripada misalnya sambil ditonton sambil dikerjakan tuh biasanya lebih lama ya. Tapi kalau teman-teman coba untuk ditonton dulu, kemudian baru diproses atau baru dilaksanakan gitu kan lebih mudah ya. Terima kasih teman-teman, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.